Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Teman-teman, kembali lagi dengan Bu Hani pada materi tematik tema 3, tugasku sehari-hari, kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, perhatikan pada gambar. Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Ya, betul. Dalam gambar terdapat beberapa rumah dan juga jalan. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu di mana alamat rumah kalian? Teman-teman, mari kita mengamati gambar yang ada di bawah ini. Gambar apa ya ini? Ini merupakan gambar denah. Pada denah tersebut terdapat Jalan Ki Hajar Dewantara. Dalam denah tersebut juga terdapat beberapa rumah. Di sana juga ada posyandu, musola, toko, juga pos kamling. Teman-teman, perhatikan lagi ya denah yang ada pada gambar. Di sana nama jalannya adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Di Jalan Ki Hajar Dewantara terdapat rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, rumah Rama. Selain itu, juga ada posyandu, rumah Bayu, musola, toko, dan juga pos kamling. Teman-teman, pada denah juga ada penunjuk arah, yaitu kanan dan kiri. Simak baik-baik ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 28. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah adalah Rp2.000. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu ya, yang di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Sedangkan yang di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti adalah musola. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 28. Setiap hari Siti sekolah diantar oleh ayah, kadang juga Siti naik angkutan umum. Ongkosnya adalah Rp2.000. Sekarang
Coba teman-teman, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Hayo, siapa tadi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ya, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di manakah letak musola? Hayo teman-teman, musola tadi ada di sebelah mana ya? Benar, musola ada di depan rumah Siti. Di manakah Siti tinggal? Ya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 28. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa teman-teman ongkosnya? Ya, benar. Ongkosnya adalah Rp2.000. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengamati denah. Sekarang, apa yang dimaksud dengan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Bu Guru ulang ya. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Lalu, apa fungsi denah? Fungsi denah adalah untuk memudahkan seseorang dalam mencari tempat atau ruangan. Jadi, teman-teman, denah berfungsi untuk kalian menemukan alamat yang dicari. Misal, Rahes mencari rumah Elgin. Maka, dengan denah, Rahes akan mudah menemukan rumah Elgin. Materi selanjutnya masih pada subtema 1, pembelajaran 1 ya teman-teman. Apa yang dimaksud lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih dan juga asri. Lingkungan sehat juga merupakan lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya seperti flu ataupun infeksi saluran pernapasan. Nah, lingkungan sehat itu seperti yang ada pada gambar. Lingkungannya bersih, tidak ada sampah, juga udaranya yang tidak ada polusi. Sedangkan, bagaimana dengan lingkungan yang tidak sehat? Nah, lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan banyak polusi, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Perhatikan pada gambar. Lingkungannya sangat kotor ya teman-teman. Di sana ada sampah berserakan, saluran air yang tidak lancar, juga tumbuhan yang tidak terawat. Apakah kalian dapat membedakan seperti apa lingkungan yang sehat dan seperti apa lingkungan yang tidak sehat? Nah, teman-teman, lingkungan yang sehat itu memiliki ciri-ciri. Pertama, udaranya bersih dan segar. Artinya, udara di lingkungan sehat tidak ada polusi. Yang kedua, pada lingkungan sehat, sumber airnya bersih.
Yang ketiga, pada lingkungan sehat, sampah tidak berserakan. Yang keempat, di lingkungan bersih dan sehat juga ditanami banyak tumbuhan. Yang terakhir, ciri-ciri pada lingkungan sehat adalah saluran airnya lancar. Sedangkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat yaitu pertama, udaranya kotor dan berdebu. Artinya, udara pada lingkungan yang tidak sehat dipenuhi oleh polusi. Yang kedua, sumber airnya kotor. Yang ketiga, sampah berserakan. Yang keempat, tumbuhannya sedikit dan tidak subur. Dan yang terakhir, saluran air tidak lancar. Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu ya, lingkungan yang sehat itu seperti apa dan lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Lalu, bagaimanakah dengan rumah kalian? Apakah termasuk rumah yang sehat atau rumah yang tidak sehat? Teman-teman, agar memiliki rumah yang sehat, kita harus selalu menjaga kebersihan. Selain itu, kita dianjurkan untuk menanam tumbuhan. Jika rumahmu sudah bersih, maka tetaplah menjaga kebersihan dan kelestariannya. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dengan materi mengenal mata uang. Apa sih mata uang itu? Mata uang adalah alat pembayaran yang digunakan untuk membeli suatu barang. Contohnya apa? Contohnya, teman-teman ingin membeli sepatu, maka dengan uang teman-teman bisa memiliki sepatu tersebut. Ketahuilah teman-teman, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Mata uang negara kita atau mata uang Indonesia adalah rupiah. Jenis uang terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam yaitu uang yang dibuat dari logam, sedangkan uang kertas uang yang dibuat dari kertas. Uang logam. Apa itu uang logam? Tadi Bu Guru sudah bilang ya, uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Adapun uang logam rupiah paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000. Ayo mengamati. Di sana ada uang logam. Berapa nilainya? Apakah kalian tahu? Nah, uang logam tersebut ditulis Rp 100,00. Dibaca Rp100. Selanjutnya ada uang Rp200. Rp200 ditulis Rp 200,00. Dibaca Rp200. Selanjutnya ada uang berapa ya itu? Uang tersebut adalah uang Rp500. Ditulis Rp 500,00.
Dibaca Rp500. Selanjutnya, ada uang berapa lagi nih? Berapa nilainya, teman-teman? Uang di samping ditulis Rp1.000,00. Dibaca Rp1.000. Teman-teman, sekarang ayo kita membandingkan pecahan uang. Yang pertama ada uang 1.000, juga ada uang 500. Uang Rp1.000 dengan uang Rp500 lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya lebih besar. Maka Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Selanjutnya ada uang Rp200 dan uang Rp500. Uang Rp200 dengan uang Rp500 lebih kecil atau lebih besar? Jawabannya lebih kecil. Maka Rp200 lebih kecil dari Rp500. Selanjutnya ada uang Rp100 dan Rp1.000. Rp100 lebih besar atau lebih kecil dari uang Rp1.000? Jawabannya adalah lebih kecil. Karena ratusan lebih kecil dari ribuan. Kesimpulannya, Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Selanjutnya, mari kita mengurutkan pecahan uang. Ada uang Rp200, Rp100, Rp500, dan Rp1.000. Urutkan dari nilai uang yang paling terkecil. Maka Rp100 merupakan uang yang paling terkecil. Selanjutnya Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Kemudian urutkan dari nilai uang yang paling terbesar. Maka nilai yang paling terbesar adalah Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Selanjutnya, kita mengenal uang kertas. Apa itu uang kertas? Uang kertas adalah uang yang terbentuk dari kertas. Uang kertas paling kecil nilainya adalah 1.000, sedangkan yang paling besar nilainya adalah 100.000. Teman-teman, perhatikan uang yang ada pada gambar. Berapakah nominalnya? Nominal uang di atas adalah ditulis Rp1.000,00. Dibaca Rp1.000. Selanjutnya, uang berapakah itu? Ditulis Rp2.000,00
Dibaca Rp2.000. Selanjutnya, ada uang berapa lagi? Ditulis Rp 5.000,00. Dibaca Rp5.000. Selanjutnya ada uang Rp10.000. Ditulis Rp 10.000,00. Dibaca Rp10.000. Selanjutnya, uang berapakah itu? Ditulis Rp 20.000,00. Dibaca Rp20.000. Selanjutnya, ada uang berwarna biru. Berapakah nominalnya? Ditulis Rp 50.000,00. Dibaca Rp50.000. Selanjutnya, ada uang yang berwarna merah. Berapakah nominalnya? Ditulis Rp 100.000,00. Dibaca Rp100.000. Selanjutnya, mari kita membandingkan pecahan uang di bawah ini. Ada uang Rp5.000, Rp50.000. Rp5.000 lebih besar atau lebih kecil dari Rp50.000? Jawabannya lebih kecil. Kenapa? Karena 5 dengan 50 masih lebih besar 50. Jadi, 5 lebih kecil dari 50. Kesimpulannya, Rp5.000 lebih kecil dari Rp50.000. Selanjutnya, ada uang Rp100.000 dan Rp10.000. Rp100.000 lebih kecil atau lebih besar dari Rp10.000? Ya, jawabannya lebih besar karena 100 nilainya lebih besar dari 10. Kesimpulannya, Rp100.000 lebih besar dari Rp10.000. Selanjutnya, mari kita mengurutkan pecahan uang. Ada uang Rp100.000, Rp5.000, dan Rp20.000. Urutkan dari nilai yang paling terkecil. Dari uang Rp100.000, Rp5.000, Rp20.000, manakah nilai uang yang paling terkecil? Ya, pertama yang paling terkecil adalah Rp5.000. Selanjutnya Rp20.000 dan yang terakhir Rp100.000. Kesetaraan nilai mata uang. Teman-teman, perhatikan beberapa pecahan uang di bawah ini. Ada Rp100, Rp500, Rp200. Maka
jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya adalah Rp800. Ditulis Rp 800,00. Dibaca Rp800. Maka nilai mata uang yang setara dengan Rp800 selain dari jumlah Rp100, Rp500, dan Rp200 itu berapa? Jawabannya adalah Rp200, 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 Rp200. Maka Rp200-nya ada berapa, teman-teman? Ada 4. Maka jumlahnya sama, Rp800. Ditulis Rp 800,00. Dibaca Rp800. Selanjutnya, kita akan memasuki materi bunyi. Di depan rumah Siti terdapat pos kamling. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan apabila terjadi sesuatu, seperti kebakaran, ada maling, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat bunyi kentongan yang bervariasi loh, teman-teman. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ingat ya, irama merupakan bunyi yang teratur berulang. Sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Contohnya, perhatikan gambar. Gambar pertama, ada kayu yang dipukul. Bunyinya tek. Pada gambar kedua, juga ada kayu yang dipukul. Bunyinya pun sama, tek. Pada gambar ketiga, ada kentongan yang dipukul, maka bunyinya tong. Jika iramanya 1, 2, 3, maka bunyinya akan tek, tek, tong. Tapi, jika susunan iramanya 2, 3, 1, maka bunyinya akan berbeda. Seperti apa bunyinya? Bunyinya adalah tek, tong, tek. Seperti itu ya, teman-teman. Cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga kalian memahami apa yang telah Bu Guru sampaikan. Teman-teman, tetap semangat ya. Jangan putus asa, jaga kesehatan, dan selalu ceria. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.